kalau Anda memasukkan agama dalam dunia pencopetan, maka copet itu tidak akan. Itu dia, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Solihin di channel Pos Dai, bersama Dai Membangun Negeri. Di episode kali ini kita akan mendengarkan kisah perjalanan seorang dai yang telah mengelilingi beberapa negara di Eropa untuk berdakwah. Sebagaimana yang kita tahu, di Eropa dengan penduduk minoritas muslimnya, bersama saya telah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz di channel Pos Dai. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum. Saat ini beliau menjabat sebagai anggota Dewan Murabi Pusat Hidayatullah, juga merupakan guru bagi kami pribadi ketika kami berpendidikan di Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan. Banyak kisah yang telah kami ambil hikmahnya dari beliau, dan satu hal yang tidak berubah dari beliau yang kami rasakan hingga saat ini, yaitu penampilannya beliau. Beliau ini salah seorang dai yang paling awet muda menurut kami pribadi. Ketika kami menjadi santri hingga saat ini, kami duduk bersama dengan beliau, wajah beliau tetap berseri. Tidak kurang sedikit pun, mungkin hanya ada tambahan sedikit kerutan di sebelah matanya. Mari kita dengarkan bersama pengalaman beliau berdakwah di Eropa. Seperti apa kemarin Ustaz perjalanan dakwah di Eropa Ustaz? Sepertinya menarik sekali nih untuk disampaikan kepada sahabat dai. Tafadhol Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Berbicara atau bercerita tentang dakwah, ya kita akan bercerita tentang narasi yang tiada bertepi. Ya. Karena memang dakwah itu adalah pekerjaan yang usianya sepanjang usia alam semesta ini. Tidak ada pengalaman dakwah yang tidak menarik bagi saya secara pribadi. Secara khusus saat kami bersama Ustadz Suharsono sebelum masa pandemi atau COVID-19 ini mendera kita, kami bersama beliau ditakdirkan mengunjungi beberapa negara Eropa, mulai dari Italia sampai Perancis, yang alhamdulillah beberapa pekan di sana memberikan pengalaman dakwah yang luar biasa, sangat berkesan. Kami harus berinteraksi dan berhadapan dengan orang-orang, dengan budaya, dengan kultur yang notabene tidak simpatik ya dengan Islam yang kita anut. Ya. Artinya memang sudut pandang negatif mereka kepada Islam itu memang terlihat jelas Ustaz ya ketika Ustaz berada di Eropa itu. Cukup terasa ya, di antaranya ya mereka sangat berhati-hati kalau diajak ngobrol dengan kita, mungkin karena dilihatnya representasi teroris dalam persepsi mereka ada pada diri kita, berjenggot ya. Sehingga kadang-kadang mereka itu tidak mau menjawab ya ketika kita ingin bertanya sesuatu kepada mereka. Bahkan ada yang terang-terangan meninggalkan kita setelah mengetahui bahwa kita ini adalah seorang muslim. Bukankah banyak di antara masyarakat Eropa yang berjenggot juga tuh? Ya, secara faktual orang Yahudi juga memelihara jenggot. Para rabinya juga memelihara jenggot. Tapi Islam ini sudah terlanjur dicitrakan oleh media mainstream mereka secara negatif. Akhirnya jenggotnya orang Yahudi, jenggotnya orang Eropa itu dikatakan berbeda kalau orang Islam itu berjenggot. Ya, inilah kemenangan media mainstream mereka mencitrakan Islam sedemikian minusnya yang membuat Islam atau umat Islam di Eropa
dengan jumlahnya yang minim memang merasakan tindakan-tindakan yang diskriminatif, dan itu yang kita rasakan saat kita berada di sana. Respon Ustadz ketika mereka berperilaku seperti itu, Ustadz gimana tuh? Ya sangat memaklumi, karena kita paham bahwa mereka adalah korban dari isu yang sengaja didesain untuk mendiskreditkan umat Islam. Jadi mereka bukan pelakunya. Ya namanya korban, ya kita maklumi saja. Kemudian Ustadz, apa yang membuat Ustadz tertarik untuk berdakwah di Eropa, Ustadz? Sebenarnya bagi saya secara pribadi, dakwah itu semuanya menarik ya. Cuman ada ya beberapa tempat, beberapa momen dakwah itu lebih menarik lagi. Ya, jadi dakwah itu bukan persoalan menarik dan tidak menarik ya. Tapi bagi saya secara pribadi ya, antara menarik dan sangat menarik gitu, atau lebih menarik. Nah, di Eropa itu menariknya karena pertama mereka mencitrakan Islam sangat negatif. Yang kedua, Eropa sejarahnya sebenarnya sangat dekat dengan Islam. Bagaimana di zaman Umar bin Khattab saja dikatakan Islam itu sudah menjamah Eropa, nah, meskipun catatan sejarahnya minim. Memang sangat minim. Ya ditambah lagi, saya sangat penasaran, betulkah orang Eropa itu kalau bertemu orang Islam sinis atau takut dan menjauh? Dan ternyata memang kita mendapati sikap-sikap seperti itu. Ya, dan ini tentu saja memicu adrenalin kita sebagai seorang dai untuk kemudian mengetahui dan meretas, ya, mencari celah agar supaya Islam tidak dicitrakan seperti itu. Mungkin bisa dicontohkan Ustaz, beberapa tempat di Eropa yang Ustadz kunjungi dengan gambaran sejarah Islam sebelumnya yang kini telah ditinggalkan oleh mereka. Ya, di antara negara-negara itu kan semisal Belanda ya. Belanda. Memang Belanda ini memiliki kedekatan tersendiri secara historis, secara kultural dengan Islam, dan itu secara empirik ya bisa kita dapati dari peninggalan-peninggalan Islam yang masih ada, termasuk kaum muslimin juga yang cukup banyak berdomisili di sana, dari negara Jordan, dari Maroko, dan notabene juga mereka welcome dengan Islam itu sendiri, meskipun kita tahu bahwa Belanda itu adalah dianggap negara paling liberal di dunia. Karena kan di sana juga melegalkan prostitusi. Ya, alkohol, obat-obat terlarang. Bahkan nikah sejenis pun mereka legalkan juga. Semuanya dilegalkan sana. Hanya satu yang tidak boleh di sana, yaitu melarang. Jadi larangan itu sendiri dilarang di sana? Ya, melarang itu dilarang. Dan saya beberapa kali diajak oleh kawan-kawan itu kalau ingin merasakan atmosfernya Belanda. Ya, ketika di Amsterdam diajak untuk menikmati Belandanya Belanda. Ini Belanda dalam tanda kutip ini. Ya, suatu tempat yang daerah merah gitu ya, daerah merah. Ya di situ kokain ditawarkan, ya striptis, penari telanjang itu berdiri ya secara nyata. Ya mungkin yang ngajak itu nggak tahu kalau kita ini adalah ustadz ya. Padahal sudah berjenggot ini tuh. Ya. Wallahu a'lam. Apakah mereka menguji atau usil atau murni mengajak? Wallahu a'lam. Mungkin ini salah satu cobaan dakwah gitu. Ya, salah satunya. Kemudian Ustaz, perbandingan pandangan mereka tentang Islam di
Belanda itu sendiri dengan non-Islam di Belanda. Seperti apa respon mereka? Ya, jadi karena Islam itu sudah secara umum dicitrakan negatif, ya mau tidak mau sikap mereka juga ya terpengaruh, ya, terutama ya tanda-tanda teroris itu dalam tanda kutip memang ada pada diri kita misalnya. Memang mereka melihat kita ini seperti teroris sendiri tuh. Ya jangankan berjenggot, ya kan, sekedar tahu bahwa kita ini muslim saja mereka langsung menjaga jarak. Apalagi kalau kemudian, wah ada jenggotnya, ini nih, ya tanda-tanda yang sering muncul di TV mereka, ya kan? Ya, itulah hasil daripada propaganda yang secara terstruktur. Kemudian selain di negara Belanda, negara mana lagi yang dikunjungin untuk studi tur dakwah itu? Ya diantaranya di Italia. Tepatnya di mana tuh? Ya tepatnya di semacam di semisal di Roma, Vatikan. Ya karena Vatikan itu ada di Roma. Lalu Pisa. Juga kita sempat melakukan penjajakan di Köln, Jerman, dan berakhir di Prancis, negara pusat mode dengan tingkat pencopetan tertinggi di dunia. Wah, kayaknya ada penekanan nih Ustaz, di negara Prancis ini. Ada kisah apa di negara Prancis ini? Ya, boleh dikata hampir semua negara atau wisatawan-wisatawan dari luar Prancis, ya, itu merasakan pengalaman yang tidak enak itu. Ya. Di Prancis itu sendiri. Di Prancis itu sendiri. Dan memang saya sempat berdialog dengan polisi di sana, polisi di Paris, dan mereka mengakui bahwa pencopet di Paris itu adalah pencopet yang canggih. Ya, pencopet dengan 1001 trik. Ya. Nah, dan itu terjadi di negara yang boleh dikata negara maju, dengan tingkat ekonomi yang mapan, pusat mode dunia, ya menjadi salah satu kiblat sepak bola. Ya, kita sempat mendapati bagaimana orang-orang antri panjang untuk mendapatkan jersey Neymar. Oh, iya. Ya. Padahal sudah beberapa tahun Neymar sana, tapi orang masih saja mau antri untuk mendapat antusias untuk membeli jersey asli dari Neymar tersebut. Satu hal yang menurut saya pribadi saya cukup acungi jempol mungkin Ustaz, buat pencopet di sana. Karena dia berani mencopet seorang muslim. Yang jelas katanya bahwa di sana muslim itu merupakan teroris bagi mereka. Tapi bagi mereka mungkin masa bodoh. Yang penting apa yang saya dapatkan mungkin. Kalau Anda memasukkan agama dalam dunia pencopetan, maka copet itu tidak akan ada. Itu dia Ustaz. Ya, copet itu ya seperti kata Nabi, la yu'minus sariqu hina yasriq. Ya. Pencuri itu saat mencuri lagi nggak ada iman itu. Lagi nggak ada iman. Ya tapi memang seperti itu tipikal negara-negara yang menjauhkan agama dari kultur hidup masyarakatnya. Ini juga merupakan salah satu bukti Ustaz, bahwa di Prancis sendiri agama itu tidak menjadi mayoritas, tidak menjadi prioritas. Bukan cuma di Prancis. Ya, dalam bacaan kita memang negara-negara Eropa sedang dilanda dengan krisis kepercayaan terhadap agama. Di Köln itu, ya, salah satu gereja tertua yang menjadi saksi dari Perang Dunia Kedua, kita mendapati jamaah gerejanya itu sangat minim, dan kemudian gereja itu
berinisiatif untuk menjadikan, atau pengelola gereja itu berinisiatif untuk menjadikan gerejanya sebagai tempat wisata. Dalam arti kata, wisatawan boleh menonton, ya, jemaat gereja itu beribadah, lalu kemudian ketika ibadah mereka selesai, ya, sekat-sekat itu dibuka, lalu kemudian kita bebas berpotret, ya, selfie di situ. Karena dengan cara itu kemudian gereja bisa mendapatkan tambahan biaya untuk memelihara dirinya sendiri. Ya, karena negara-negara Eropa itu dengan konsep menjauhkan agama dari kehidupan kenegaraan, ya, apa istilahnya itu, menjauhkan agama dari kehidupan sehari-hari. Nah, jadi memang konsep sekularisme yang dianut oleh negara-negara Eropa itu akhirnya menjadi bumerang saat ini. Ya, rumah-rumah ibadah terutama gereja kesulitan untuk mendapatkan bantuan dari negara karena negara tidak mengalokasikan dana untuk pembangunan ataupun untuk maintenance, pemeliharaan rumah-rumah ibadah. Konsekuensi dari sekularisme atau konsep sekuler yang mereka anut. Ya, akhirnya salah satu caranya, ya, menjadikan rumah-rumah ibadah itu sebagai tempat wisata. Apakah ini juga termasuk dari celah dakwah kita di sana? Karena bicara masalah keagamaan, bagi mereka agama itu bukan hal yang prioritas. Berarti kita sebagai muslim ini untuk berdakwah kepada mereka ini bisa lebih leluasa lagi. Betul, betul. Ya, karena Islam ini karakternya kan Allah turunkan rahmatan lil alamin. Ya, maka ketika mendapati fenomena seperti itu, ya, kita sangat meyakini bahwa Islam itu dibutuhkan di sana. Yang perlu kita pikirkan adalah metodenya. Cara menyampaikan Islam itu ke orang-orang Eropa yang krisis dengan kepercayaan diri. Itu dia. Bagaimana memasukkan nilai Islam itu agar lebih menarik bagi mereka. Betul. Saya sangat respect kepada kawan-kawan kita dari Bangladesh, ya. Saya mendapati semisal di di Roma, di Pisa, dan juga di beberapa negara lain, kiprah mereka dalam memperkenalkan Islam atau komitmen mereka untuk menampilkan keislamannya patut untuk diacungi jempol. Ya. Sempat saya berdialog, ya, dengan salah satu pengelola restoran Arab di Pisa. Ya, memang dia mengakui bahwasanya membuka restoran Arab itu bukan pilihan populer karena Arab itu identik dengan teroris. Benar. Ya. Tapi dia katakan, ya, alhamdulillah, katanya ada saja yang masuk dan bukan dari kalangan muslim saja. Non-muslim pun juga akhirnya ada saja yang masuk. Ya, artinya Allah itu maha pemurah, maha menepati janji. Ya, siapapun yang kemudian menampilkan Islam dengan tulus hati, insya Allah akan memberikan jalan keluar. Kemudian Ustaz, di Eropa kemarin, dakwah seperti apa yang Ustadz sampaikan kepada masyarakat di Eropa sana? Ya, karena memang ini masih penjajakan oleh kami, jujur belum banyak yang bisa kita lakukan selain ya mapping, ya, pemetaan, ya, tantangan dakwah di sana. Ya, salah satu cara kita, ya, semampunya yang bisa kita tampilkan adalah dengan khuluqun karim. Cara berinteraksi kita yang baik, ya, ramah dengan mereka meski mereka itu memandang sinis, ya, tidak emosi, tidak terpancing saat mereka meninggalkan kita. Ya, kita tunjukkan bahwa kita selalu berlapang dada. Ya, sambil melakukan pembacaan, pemetaan untuk kemudian
mengidentifikasi jenis pola dakwah apa yang dibutuhkan di tempat-tempat yang kita kunjungi tersebut. Selain dari pengalaman Ustadz ketika berdialog dengan seorang dai dari Bangladesh dengan metode dakwahnya membuka restoran, apakah ada dari dai dari negara lain juga yang coba berdakwah dengan metodenya mereka sendiri, Ustadz, yang sudah Ustadz temui? Ya, saya bertemu dengan mahasiswa Maroko yang kemudian dia juga berdakwah di kampusnya dengan cara mengingatkan kawan-kawan kuliahnya yang muslim untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Yang tentu saja di kampus-kampus mereka masjid itu tidak tersedia. Jadi sholatnya di mana, Ustadz? Ya, sehingga mereka sholat di tempat manapun yang mereka bisa melaksanakan sholat. Ada juga yang kemudian berdakwah di tempat kerjanya. Ya, saya juga sempat bertukar cerita dengan seorang dai berkeluarga negaraan Jordania, yang kemudian dia bekerja di salah satu bank di sana, dan kemudian dia pun setiap harinya juga tetap menampilkan karakter muslim sebagai salah satu bentuk dakwanya. Ya, dia disiplin dalam arti kata tepat waktu, ya, saat datang dan tepat waktu saat pulang, dan kemudian menunjukkan bahwa seperti inilah seorang muslim kalau bekerja. Kalau dari Ustadz pribadi kemarin ketika perjalanan di Eropa, apakah ada kesulitan ketika menjalankan ibadah di Eropa? Karena ya jelas kita ketahui di sana tidak banyak tempat yang menyediakan tempat ibadah bagi kaum muslimin. Seperti apa di sana? Ya, boleh dikata pasti kita menemukan kesulitan. Ya, semisal di Roma, saya bersama Ustadz Suharsono, ya, kami sampai harus naik taksi. Ya, kita mencari di internet lokasi masjid yang terdekat. Meskipun akhirnya kita tidak menemukan masjid itu, sampai akhirnya kita terdampar di sebuah minimarket yang dijaga oleh seorang Muslim Bangladesh juga, yang menawarkan minimarketnya itu untuk kita sholat, ya, untuk kita sholat, ya, ya kita juga ya mengakui bahwa kebanyakan sholat kita itu dilaksanakan di hotel, ya. Kecuali di beberapa tempat atau beberapa negara yang memang masjid cukup mudah ditemui, semisal di Amsterdam, ya. Kami menemukan melaksanakan sholat di masjid, ya, yang alhamdulillah berada di masjid itu serasa apa orang mengatakan itu hami, ya, ya serasa di rumah, ya, serasa di rumah, bertemu lagi dengan komunitas muslim, ya. Kita tidak berbicara tentang aliran, tidak berbicara tentang kelompok, ya, yang penting kita masuk masjid, bertemu dengan sesama muslim, ya. Pengelola masjid itu sangat welcome dalam menyambut kita. Apakah selama perjalanan di Eropa ada bertemu dengan saudara dari Indonesia? Bertemu, ya, di hotel bertemu, di tempat-tempat wisata bertemu, di tempat-tempat belanja bertemu, ya. Cuman tidak banyak yang kemudian kalau kita tanya masalah masjid itu bisa menjawab, karena memang rata-rata ke sana itu adalah shopping, ya, pelesiran, ya, berjalan-jalan, sehingga untuk ibadah itu yang penting dilaksanakan semisal di hotel. Ya, untuk mencari masjid yang ngapain repot-repot, toh di masjid di hotel saja sudah sah mereka melaksanakan sholat.
Banyak orang Indonesia bertemu. Terkait strategi dakwah Ustaz, sebagai seorang dai yang keliling di Eropa ke beberapa negara untuk meriset di mana metode dakwah yang tepat. Kira-kira Ustaz, metode dakwah seperti apa yang paling cocok diterapkan di Eropa untuk saat ini? Ya, Nabi itu kan pernah bersabda, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ya, berdialog dengan orang itu ya disesuaikan dengan daya nalarnya, dengan pengalaman empiriknya. Masyarakat Eropa itu kan sangat menyanjung logika. Ya. Kebenaran itu bagi mereka adalah apa yang bisa diterima dan dibuktikan dengan secara empiris, ya, indrawi. Maka Islam ya harus bisa dijelaskan sesuai dengan nalar mereka. Tidak dengan cara menyebutkan ayat, ya, tidak dengan cara mendoktrin hadis, ya. Karena bagi mereka ayat dengan hadis itu hanyalah legalisasi saja. Legalisasi atas sebuah kebenaran. Ya. Tapi kalau kita bisa menjelaskan secara empirik, masuk dalam logika mereka tentang Islam itu, insya Allah akan cepat. Ya, makanya menawarkan Islam ke sana harus dikemas dengan pola dakwah yang lebih humanis, lebih fleksibel, lebih cair, lebih sesuai dengan gaya mereka. Ya, itu agar Islam bisa diterima. Artinya Ustaz, yang bisa saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan terkait metode dakwah, ada dua hal yang mungkin yang bisa kita terapkan untuk saat ini. Yang pertama yaitu keramahan karakter kita sendiri. Yang kedua dengan berbicara sains dengan Islam itu sendiri. Apakah seperti itu Ustaz? Ya, di antaranya. Ya. Karena dalam Al-Quran itu kan dalam surah An-Nahl ayat 125 kalau tidak khilaf, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, makna bil hikmah di sini itu adalah qabilul litaghayyur. Dakwah itu jangan kaku, ya. Jadi kewajiban berdakwah itu sabit, tapi metode berdakwah itu mutaghayyir, berubah-ubah. Ya, tanpa bertabrakan dengan hal-hal prinsip dalam syariat ini. Ya, di antaranya keramahan. Ya, karena secara historis Nabi juga dengan izin Allah mengislamkan banyak orang musyrik dengan keramahan beliau. Ya, kemudian bagaimana kita bisa menjelaskan Islam, ya, untuk sesuai dengan logika mereka di zaman Nabi juga seperti itu. Ya. Jadi bagaimana pintar-pintarnya kita saja untuk melihat celah, ya, bagaikan air yang mengalir, begitu ada celah untuk lewat, masuk. Ya. Maka jangan kaku. Ini yang ingin saya tegaskan bahwa dakwah itu memang harus memiliki banyak wajah, ya. Karena mad'u kita pun juga memiliki karakter yang sangat variatif. Ya, mungkin dengan satu wajah begini cocok untuk satu mad'u tertentu, tapi tidak cocok dengan mad'u yang lain. Maka membutuhkan wajah atau metode yang lain. Ya, begitu seterusnya, ya, itulah yang dimaksud dengan metode dakwah bil hikmah. Peran apa yang bisa dilakukan lembaga dakwah semisal kami dari Posdai untuk bisa turut serta ambil peran dakwah di Eropa itu sendiri? Ya, yang pertama membuka diri untuk bekerja sama. Ya. Karena karakteristik dakwah itu sendiri kompleks. Apalagi di negara-negara Eropa, ya, membutuhkan
banyak intervensi positif dalam bentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga sejenis. Semakin banyak yang menawarkan Islam di sana, tentu akan semakin baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemetaan pola dakwah yang efektif. Karena dakwah itu bukan sekedar menyampaikan, bukan soal sebanyak-banyaknya dan sesering-seringnya, tapi dakwah itu adalah bagaimana dengan cara yang efektif. Ya. Kemudian yang ketiga, Posdai harus melibatkan sebanyak-banyaknya pihak-pihak yang bisa diajak untuk berperan dalam dakwah ini, ya, secara personal ataupun secara kelembagaan. Ya, makanya Posdai harus bisa menjadi influencer, ya, mengajak kaum muslimin ya menjadi sahabat dai, ya. Ya, karena kaum muslimin ini kan pada dasarnya ingin agar agama yang dia yakininya itu diterima oleh semua orang. Cuman mungkin mereka kan tidak mampu berdakwah seperti para penceramah, ya. Tapi mereka memiliki misalnya kemampuan finansial, atau mereka mungkin memiliki kemampuan manajemen, ya. Atau apapun ya kemampuan yang mereka miliki dilibatkan, ya. Yang punya kemampuan manajemen diminta pendapat, ya, bagaimana range, ya, sebuah program dakwah supaya bisa efektif dan efisien. Yang punya kemampuan finansial ya ditawari untuk mengambil peran dari sisi kelebihannya tersebut. Dipaparkan program-program yang akan berjalan atau telah berjalan. Saya yakin bahwa umat Islam itu selemah-lemahnya agama dia pasti ingin mengambil peran. Nah, maka yang ketiga, Posdai membuka jalan itu, melibatkan ya semaksimal mungkin pihak-pihak yang ingin berkontribusi. Terakhir Ustaz, sebagai penutup di episode kita kali ini, pesan Ustaz. Mungkin ada pesan yang disampaikan kepada para sahabat dai. Saya ingin mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat untuk membuka diri dalam gerakan-gerakan kebaikan, ya, memaksimalkan ya kontribusinya dalam gerakan dakwah. Karena kita meyakini bahwasanya hidayah yang Allah berikan kepada seseorang, dan dalam proses hidayah itu tangan kita, diri kita, harta kita, ilmu kita mengambil peran, ya, maka dikatakan khairul laka min humrin ni'am. Proses hidayah itu jauh lebih berharga dibandingkan harta apapun di dunia ini. Kalau tidak mampu berceramah, kita cari ya jalur lain. Anda memiliki kelapangan rezeki, ambillah peran dakwah itu dari rezeki yang Allah lapangkan buat Anda. Anda memiliki ya pengalaman, ambil peran itu melalui pengalaman Anda. Anda memiliki kemampuan manajerial, ya, menyusun konsep, draft, ambil melalui potensi tersebut. Ya. Maka semua harus mengambil peran, karena Nabi mengatakan balighu anni walau ayat. Tidak ada yang tersia-siakan dari gerakan dakwah ini. Seminimal apapun kontribusi yang kita berikan. Kalau yang kecil saja Allah apresiasi, kalau yang sedikit saja Allah akan balas dengan pahala yang besar, maka bagaimana
kalau kita kemudian mengambil peran yang lebih besar, berkontribusi lebih banyak lagi, maka tentu saja pahala Allah atau janji dari Allah semakin besar dan semakin berpeluang untuk kita dapatkan yang lebih baik lagi. Barangkali seperti itu. Wallahu a'lam. Kita cukupkan untuk episode kita kali ini bersama dengan Ustadz Nasfi Arsyad LC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.